Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai materi week keempat. Sebenarnya sama seperti materi yang kemarin ya, yang tadi ya, lebih tepatnya. Materi week 3 ini sebenarnya, week 4 ini sebenarnya sudah, yaitu materi minggu keempat, cuman ada tugas tambahan dari Pak Roni ya selaku dosen TPAD. Nah, jadi di sini kita akan istilahnya mengulik-ulik juga mengenai apa sih itu materi dari week keempat ya. Dan judulnya ini adalah alat ukur dan pengukuran. Sebenarnya ini judulnya agak-agak asing ya karena memang hampir berkaitan dengan yang kemarin. Cuman di sini kita tidak akan istilahnya mempelajari mengenai alat ukur itu ya. Bukan kita bukan apa namanya bukan karena kita lagi tentang format dan lain sebagainya. Cuman kita sekarang akan berlanjut ke arah selanjutnya yaitu tentang pengukuran itu sendiri. Nah, jadi kalau semisal sudah aku spoiler juga ya sebenarnya ya. Jadi ini namanya adalah pengukuran perpindahan. Pengukuran perpindahan itu sendiri sebenarnya ada banyak ya. Yaitu yang pertama ada pengukuran perpindahan dari pneumeter dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain gitu. Jadi bukan pneumatik saja, tapi juga banyak yang lain gitu. Nah di sini pengukuran perpindahan itu adalah pengukuran perpindahan dengan LVDT. LVDT adalah Linear Variable Differential Transformer. Itu terdiri dari 3 buah kumbakan yang pernah ada satu kumbakan primer dan 2 kumbakan sekunder. Nah di sini ada rumusnya, yaitu adalah delta V0. V0 di sini adalah perubahan tekanan output, K ini adalah konstanta kesebandingan. Nah kayaknya kita tidak familiar juga dengan K ya. K ini sendiri juga ada yang namanya konstanta pegas. K ini juga ada yang konstanta listrik juga kalau misalnya kita mempelajari mengenai fisika 2 kalau nggak salah ya, yang K, QR, Q1, Q2. Nah itu mungkin tidak asing gitu kan ya tentang K ini. K ini sama sebenarnya, hurufnya K, cuman artinya berbeda-beda tergantung dengan materi apa yang kita pelajari. Nah di sini itu mengenai konstanta kesebandingan gitu. Dan X ini juga tidak asing juga, tapi di sini delta X-nya adalah perubahan posisi gitu. Nah jadi seperti ini ya gitu. Jadi perpindahannya itu ada di sini gitu. Kemudian untuk tegangan outputnya itu ada di sini seperti itu. Kemudian lanjut di sini yaitu untuk mengukurkan perpindahan itu sendiri. Bentar ya, apakah sudah menyala? Oke, sudah menyala. Nah mengukurkan perpindahan sendiri, tadi aku sudah spill sedikit ya. Yang pertama ada metode kapasitif, kemudian ada pneumatik di sini ya. Mana? Ini ada potensio, ada pneumatik, kemudian ada, nah ini adalah sudut menggunakan lagi reduksi, ada, nah ini yang lain gitu ya. Nah sebenarnya kayak apa namanya, ini sebenarnya sudah kita pelajarin juga kapasitif ya. Kita sudah pelajari di semester 3 tentang fisika juga lebih tepatnya. Nah, jadi ini ada pengukuran perpindahan dengan metode kapasitif gitu. Bisa dilihat di sini. Ini adalah geraknya kayak gini ya, geraknya. Nah, di sini ada istilahnya medan magnet. Kemudian ada elektrodanya. Kemudian masuk dia. Masuk, kemudian di sini itu ada yang namanya metal atau istilahnya apa ya namanya? Ada istilah bahan non metal target dan ada yang non metal gitu. Maksudnya ada yang tidak menghantarkan metal. Ya gitulah ya. Atau bahannya lah. Kemudian di sini dijadikan sebagai osilator, gelombang osilator gitu yang nanti akan dibaca osiloskop gitu. Kemudian di sini ada potensiometer. Tadi kita bahas kapasitif ya. Nah, maaf kelewat tadi. Jadi ini nilai kapasitansi C dari kapasitor dipengaruhi oleh jarak antara kedua kapasitor plus sejajar D. Nah, jadi kalau kita belajar mengenai kapasitor ini terdiri dari 2 plat. Nah, 2 plat ini nanti akan dipisahkan oleh bahan dielektrik gitu, atau istilahnya bahan yang tidak mengandung listrik gitu ya, tidak ya, bahan induksi lah gitu. Nah, bahan induksi ini tadi istilahnya yang tidak mengantarkan listrik gitu, sehingga tidak adanya tabrakan antara dua listrik ini gitu. Jadi kapasitor ini sebenarnya ada banyak.
terkandung dalam bahan dielektriknya ini. Jadi setiap perubahan jarak antar plat menyebabkan perubahan nilai kapasitansi. Itu benar sesuai dengan rumusnya ya, rumus kapasitor itu sendiri. Beban kapasitansi digunakan untuk mengukur perpindahan dan posisi. Nah di sini, nah ini adalah salah satu rumusnya untuk menentukan kapasitansi itu sendiri dengan K ini tadi konstanta dielektrik material. Nah tadi K yang tadi itu beda ya sama K yang ini juga. Jadi ini adalah untuk rumus kapasitansi itu ya. K ini adalah bahan dielektriknya. Jadi bahan dielektrik ini ada banyak, ada yang menggunakan karet, ada yang menggunakan plastik dan lain sebagainya ya, yang juga punya konstantanya itu sendiri gitu. Nah kemudian di sini untuk E0 nya 9,85 kali 10 min 15 ya, seperti yang kita ketahui juga. Nah di sini ya maksudnya K1 ini untuk udara dan K3 ini untuk plastik gitu. Kemudian ada di sini luasan A ini adalah luas tumpangnya antar platnya itu. Kemudian D ini adalah jarak pisah antar plat itu tadi. Kemudian N ini jumlah plat sejajar gitu. Jumlah plat sejajar itu ada yang ada di dalamnya gitu. Nah di sini ada 3 cara mengubah kapasitansi. Sebenarnya ada banyak. Kalau misal D ya, kalau semisal jarak antara jarak antara dua plat ini makin besar, maka kapasitansinya semakin sedikit gitu. Kalau istilahnya luasan dari antar platnya ini itu besar, maka kapasitansinya juga semakin besar, atau platnya semakin besar maka kapasitansinya juga semakin besar. Apalagi coba kalau semisal jumlah platnya ini juga semakin banyak, maka juga kapasitasnya juga semakin banyak gitu. Nah di sini juga kalau K-nya itu dia plastik, maka juga kapasitasnya semakin besar. Seperti itu, sesuai rumus ini tadi guys. Kalau K besar, C-nya besar, A-nya besar, C-nya besar, D-nya besar, C-nya kecil gitu kan pembagian. Lanjut di sini ada istilah pengukuran perpindahan dan potensiometer. Jadi potensiometer ini merupakan bentuk perangkat mekanik sederhana yang dapat mengubah untuk mengukur perpindahan atau posisi gitu. Potensiometer mengandung elemen hambatan yang dihubungkan dengan sebuah kontak geser yang dapat bergerak secara linear atau angular sebanding dengan nilai resistansinya. Nah, mungkin benda-benda seperti itu asing ya. Sebenarnya sudah dipelajari pada semester 3 di materi rangkaian listrik. Kita sempat mengulik-ulik tentang potensiometer ini seperti apa gitu. Nah kemudian tadi kan ada yang istilahnya kapasitif ya, ada yang menggunakan kapasitor, ada yang menggunakan potensiometer, dan ada pengukur perpindahan yang menggunakan sistem pneumatik. Nah pneumatik ini metode yang menggunakan udara bertekanan untuk mengukur perubahan posisi atau perpindahan suatu objek. Yang sebelumnya ini menggunakan alat, yang ini itu menggunakan metode ya, adalah sebuah metode gitu. Nah jadi sistem ini biasa terdiri dari sumber udara bertekanan. Tentu saja karena memang kita menggunakan udara ya, jadi harus tertutup, apalagi yang bertekanan juga. Sumber udara bertekanan, katup dan silinder pneumatik. Nah ini adalah menggunakan silinder pneumatiknya tadi, dan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi atau perpindahan gitu. Nah jadi rumusnya C tadi ini adalah kalau C yang di kapasitor namanya kapasitansi. Kalau ini beda lagi, C ini artinya discharge coefficient atau istilahnya koefisien buang gitu. Dengan Q di sini adalah Q nyata atau Q ideal. Ini juga, ini maksudnya adalah kalau Q yang masuk itu sama dengan Q yang keluar gitu. Jadi ini tinggal dicoret karena C ini aja sama mungkin ya, jadi kita coret aja. Nah ini mungkin yang berbeda adalah di A nya di sini gitu. Ini juga sama. Lanjut. Nah ini sebenarnya rumusnya atau istilahnya contohnya. Jadi di sini ya contohnya, kenapa kok bisa dapat ini karena dari contohnya juga gitu. Lanjut, ini juga contohnya, soalnya juga
Lanjut di sini kita menggunakan sudut kontur roda atau gigi reduksi. Nah, jadi gerakan rotasi poros direduksi dan susun roda gigi. Nah, pada poros roda gigi ini yang putar di dekat pickup magnetik menghasilkan pulsa elektrik setiap kali satu gigi melewatinya. Pulsa dikirimkan ke meter output yang menghitung pulsa tersebut untuk suatu periode tertentu. Jadi dia ini menggunakan istilahnya tadi roda gigi ini kan berputar ya, kemudian menghasilkan pulsa elektrik. Pulsa elektrik ini nanti yang akan dijadikan ke meter oleh output ya, atau istilah alatnya namanya output gitu. Nah, nanti setiap kali dia putar itu nanti akan dikonversikan jadi meter. Ini juga ada yang namanya pengukur tekanan. Tadi kita pengukuran perpindahan, yang ini ada pengukuran tekanan gitu. Nah, tekanan merupakan besaran turunan dari besaran gaya dan besaran luas gitu. Nah, jadi kita kemarin sudah ada namanya besaran pokok sama besaran turunan ya. Nah, jadi ada besaran turunan dari besaran gaya dan besaran luas gitu, tekanan ini tadi. Nah, pengukuran tekanan ini tidak jauh dengan apa yang kita belajar di semester 3 juga, apa 2 ya, lupa gue, tentang fisika 3 ya. Yaitu kalau fisika 3 kemarin kita kebanyakan mempelajari mengenai termodinamika, yaitu panas, dan fluida gitu, yaitu air gitu. Nah, di sini ternyata kita menggunakan air sebagai metodenya gitu kan. Nah, terminologi tekanan fluida ada 3. Yang pertama tekanan absolut yang menunjukkan nilai absolut mutlak dari gaya persatuan luas yang bekerja pada dinding bejana penampung fluida, atau tekanan relatif, selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Vakum yaitu besar kelebihan teknik atmosfer terhadap tekanan absolut. Jadi di sini rumusnya, di sini adalah satuannya. Nah, di sini pipa U. Mungkin tidak asing di sini ya kita tentang apa namanya gambar pipa-pipa kayak gini. Ini memang masih saudara ya, istilahnya masih dalam satu kesatuan dari sistem fluida itu sendiri gitu. Bisa ditunjuk juga di sini ada namanya Rogiha. Jadi di fluida juga ada yang namanya Rogiha juga. Di sini pipanya berbentuk U. Ini adalah di sini ya kalau kita lihat ya. Nah, di situ H adalah jarak ininya. Kemudian apa namanya G ini adalah besaran gravitasi, P ini adalah tekanannya, PATM adalah tekanan atmosfer gitu. Nah, jadi manometer pipa U ini merupakan alat untuk mengukur tekanan yang menggunakan cairan ya. Ya, sudah saya jelaskan juga sih sebenarnya, yaitu air, alkohol atau merkuri berbentuk U. Alat ini memiliki kedua ujung pipa bagian atas terbuka dan berhubung secara langsung dengan tekanan atmosferik. Udah ada namanya tabung Bourdon, memiliki penampang elips yang berbentuk konfigurasi huruf C. Tekanan diukur dari deformasi elastik pada tabung, di mana dalam kondisi ideal sebanding dengan tekanan. Ujung mengukur hubungan dengan suatu. Pokoknya ini adalah contohnya ya. Nah, tadi kita tentang termometer, apa tadi? Manometer. Ini ada tabung Bourdon untuk mengukur tekanan. Jadi dia tekanannya di sini. Dia masuk nih input kayaknya di sini deh. Tuh. Input, kemudian di sini ada tekanannya, nanti dia akan mengukur di sini gitu. Kemudian ada yang namanya pengukur diafragma. Dia itu menggunakan elastis sebagai sensor. Pengukur bekerja ketika tekanan berupa elemen fleksibilitas bergerak karena mengalami deformasi elastis. Diafragma akan mengalami defleksi sesuai dengan beda tekanan diberikan, dan defleksi terjadi dapat dihentikan dengan dosa bergerak sesuai. Jadi ya ini istilahnya menggunakan elastisitas sebagai sensornya gitu. Jadi semakin istilahnya elastis, maka kita akan tahu berapa tekanan yang dikeluarkan sebelum dia elastis gitu. Kalau kita pelajari sistem pegas itu kan ada yang namanya elastisitas. Jadi kalau pegas ditarik melebihi elastisitasnya, maka pegas tersebut tidak dapat kembali ke bentuk awalnya gitu. Ya sama, mau ditarik ataupun mau diinjak itu sama aja, nanti dia tidak akan bisa kembali ke ukuran semulanya. Nah, dari situ nanti kita dapat bisa tahu berapa tekanan yang ada gitu.
Dan di sini ada pengukuran laju aliran. Tadi kita belajar tentang pengukuran perpindahan, kemudian tekanan. Di sini ada laju aliran gitu. Nah, jadi di sini tuh klasifikasi mode pengukuran aliran ada 3. Yang pertama metode tekanan diferensial. Ya, ini contoh-contoh alatnya, pendorimeter dan sebagainya. Kemudian ada metode perpindahan positif. Ini contohnya alatnya. Kemudian metode inferensial. Ini contohnya. Kemudian metode luasan variabel, dan ini contohnya. Nah, jadi seperti ini. Ini juga tidak jauh berbeda. Kalau kita menggunakan aliran air juga pasti tidak jauh berbeda dengan istilahnya fluida, sistem fluida itu sendiri, karena di sini juga ada namanya GH juga sama. Jadi dia ini memiliki lubang di tengah sini, lubang di tengah. Jadi kita istilahnya dari ini itu tahu berapa kecepatannya di sini gitu, karena memang di sini kan yang saya tahu di sini disempitkan gitu. Kemudian ada vendorimeter sini sama, dan sebenarnya di bawah-bawah ini juga sama. Ini adalah alat-alatnya, contoh alat-alatnya ya. Jadi di sini ada contoh-contoh alatnya tentang bagaimana kita menghitung dari aliran gitu, menghitung pengukuran aliran air. Nah, oke, di sini ada yang namanya pengukuran tekanan listrik. Tadi saya dapat 4 ya. Yang pertama pengukuran perpindahan, kemudian yang kedua ada pengukuran aliran air, yang ketiga pengukuran tekanan, dan yang keempat ada pengukuran kegangan tahanan listrik. Dengan rumus R ini hambatan tentu saja, P ini resistivitas bahan konduktor. Jadi bagaimana bahan konduktor ini bisa, ya pokoknya bahan ini ada pro-nya sendiri. L ini adalah luas dan A ini adalah luas kenapa. L ini adalah panjang konduktornya. Jadi ini rangkaian jaman pengukur tegangan. Ini adalah contohnya juga. Jadi alatnya tadi ada thermocouple ya, sorry. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.